Udah langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukum jami'an ayyuhal ikhwah. Baik, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini ya adalah hari pertama kita mempelajari kembali materi yang Ustaz sampaikan atau materi yang Ustaz ajarkan, ya, ini pelajaran Al-Balaghah ya. Kita bersyukur pada Allah yang masih memberikan kita di pagi hari yang berbahagia ini nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan belajar Al-Balaghah. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita mensyukuri nikmat Allah yang terbesar yang dikaruniakan pada kita, yakni nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah, dan nikmat untuk bisa mengamalkan sunnah nabinya ala manhaj as-salaf as-salih ya. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi ya, kita akan masuk ke pelajaran Al-Balaghah. Namun ini bukan materi baru, namun agak sedikit mengulang ya, agar lebih bisa nanti kita nyambung dengan pelajaran yang selanjutnya. Jadi ini perlu untuk diulang kembali ya. Baik, silakan diperhatikan. Ya, nanti coba Ustadz sambung ya. Coba kita lihat dulu kemarin sampai mana. Ini juga udah. Ya. Ya, kita sambung dari, coba kita lihat sini. Ma hiya muakkidatul khabar ya. Ma hiya muakkidatul khabar ya. Kita lihat sini, al muakkidat al masyhurah hiya inna al maksurah ya. Kemarin sebelumnya kita di awal itu kan ada belajar yang namanya itu aqsamul khabar ya. Aqsamul khabar itu ada khabar ibtidai, kemudian nanti ada khabar ingkari ya, kemudian ibtidai, tolabi, dan ingkari ya. Jadi khobar itu nanti disampaikan ada 3 bentuknya ya. Yang pertama yang ibtidai itu, apabila lawan bicara itu nggak tahu kandungan berita, maka kita sampaikan khobarnya dengan khobar ibtidai ya. Kemudian yang selanjutnya khobar tolabi. Khobar tolabi ini kita sampaikan dengan sedikit penguatan dilihat dari kondisi lawan bicaranya itu. Misalnya dia agak sedikit ragu. Nah, kalau dia ragu, maka berita yang kita sampaikan itu harus ada penguatnya berupa 1 mungkin. Kalau kita lihat ragunya itu kecil. Nah, yang ketiga yang khobar ingkari inilah khobar yang nanti dia benar-benar ditegaskan, bisa dengan 2 penguat atau lebih. Nah, berita yang dia sifatnya nanti ingkari ini, kalau lawan bicara itu dia mengingkari berita atau mengingkari isi dari berita yang kita sampaikan, maka di situ kita harus benar-benar menguatkan berita yang kita sampaikan tersebut ya. Nah, untuk itulah maka selanjutnya kita mempelajari ya mahia al-muakkidat, mahia muakkidatul khabar. Nah, ini dia selanjutnya ya. Sebenarnya ini kemarin udah dijelaskan ya sedikit ya, namun nggak apa-apa kita ulangi sedikit ya. Al-muakkidat al-masyhurah hiya, lihat di situ, inna al-maksurah ya, inna al-maksurah wa hiya allati tansibul mubtada'a isman laha wa tarfa'ul khabara khabaran laha. Faqaulihi ta'ala inna wa'dallahi haqqun. Iya. Nah, al-muakkidat al-masyhurah ya, penegas-penegas
berita yang terkenal atau yang lazim dipakai. Jadi yang pertama, yang kita alat yang bisa dipakai untuk menegaskan suatu berita itu dengan menambahkan inna. Ya, di sini inna wahiyallati tansibul mubtada'a isman laha. Inna ini ya fungsinya dia menasabkan mubtada. Kenapa dia menasabkan mubtada? Karena mubtada itu memang marfu. Contoh al-madrasatu kabiratun. Nah, di situ al-madrasatu itu mubtada, ya. Mubtada dan barisnya itu dhammah al-mubtada, ya. Al-madrasatu. Nah, di situ dia jadi mubtada. Masuk inna menjadi innal madrasata kabiratun. Nah, makanya dibilang di sini wahiyallati tansibul mubtada'a isman laha. Nah, mubtada yang tadinya marfu ketika didahului oleh inna dan dia menjadi mansub, maka status mubtadanya bukan lagi menjadi mubtada setelah dimasuki oleh inna tadi, tapi berubah menjadi isim inna. Makanya dibilang di situ isman laha. Lahanya itu balik ke inna. Wa tarfa'ul khabara khabaron laha, dan merofakkan khobar yang status khobarnya itu berubah menjadi khobar inna. Nah, kalau khobar memang asalnya udah rofa dan setelah dimasuki oleh inna dia nggak berubah, hanya berubah namanya, ya, berubah namanya menjadi khobar inna, bukan khobar saja. Nah, contohnya dalam firman Allah, inna wa'dallahi haqqun. Nah, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Nah, itu kalau nggak ada inna, wa'dullahi haqqun. Nah, dimasuki oleh inna, jadilah dia inna wa'dallahi haqqun. Kalau nggak ada inna, artinya janji Allah itu benar. Nah, setelah dimasuki oleh inna, berubah artinya menjadi sungguh janji Allah itu benar. Nah, jadi untuk menegaskan fungsi inna di sini, ya. Nah, taib. Lanjut yang kedua, lihat di situ, anna al-maftuhah. Anna al-maftuhah wa hiya allati tansibul mubtada'a isman laha wa tarfa'ul khabara khabaron laha. Faqaulihi ta'ala qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah, lihat di situ anna al-maftuhah. Jadi ada inna, ada anna, ya. Wa yallati tansibul mubtada isman laha wa tarfa'ul khabara khabaron laha. Nah, kalau sebenarnya fungsinya sama, cuma kalau mubtada dimasuki oleh anna, maka nanti namanya isim anna, bukan isim inna, ya. Nah, khobarnya juga barisnya sama, namanya khobar anna, ya. Seperti dalam firman Allah nih contohnya, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, ya. Katakanlah wahai Muhammad, yang diwahyukan kepadaku hanyalah, ya, bahwasanya kalian memiliki satu Tuhan saja, ya. Nah, itu dia. Kemudian lamul ibtida, lamul ibtida. Nah, wa hiya allati taqa'u fi sadril jumlah. Lam ibtida ini letaknya berada di awal kalimat. Wallati tufidu taukida madmunil jumlah. Lam yang juga berfungsi untuk menguatkan isi suatu kalimat, seperti dalam firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, itu artinya dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ula di sini maksudnya dunia, ya. Nah, jadi kalau nggak ada lanya, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, adalah lamul ibtida yang letaknya di awal kalimat, dia menguatkan kalimat. Maka diartikan dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Nah, selanjutnya nunat taukid. Nunat taukid, ya. Dua nun yang fungsinya untuk taukid. Wahuma as-saqilatu wal khafifatu, yakni nun yang dia itu berat dan nun yang dia ringan. Wa yu'akkidanil fi'lal mudhari'a, ya.
baik yang berat ataupun yang ringan ini, ya, dia hanya bisa menegaskan fi'il mudhari dan fi'il amr wa fi'il amri. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah, la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Ya, itu contohnya, ya. Nah, antum lihat situ, la yusjananna, sungguh dia akan benar-benar di penjara, wala yakuna minas saghirin, dan dia benar-benar akan menjadi hina. Iya. Ya. Ya, sekarang masuk yang nomor 5. Yang nomor 5 yang bisa menguatkan berita atau menguatkan khabar, ya, adalah al-qasam. Apa itu al-qasam? Al-qasam, lihat sini, wa huwa indan nuhat jumlatun yu'akkadu biha al-khabar. Ya. Qasam itu adalah jumlah yang dengan qasam tersebut suatu khabar bisa ditaukid atau ditegaskan. Contoh, antum lihat situ, kaqaulihi ta'ala, firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Iya. Wal asri, wawunya di situ itulah waw qasam. Nah, jadi waw qasam, waw itu ada yang dia fungsinya untuk membuat kalimat itu menjadi kalimat sumpah. Qasam itu sumpah artinya. Bedanya waw qasam ini setelahnya itu dia pasti baris kasroh. Ya. Di depan wa-nya itu enggak ada, di depan wa-nya itu enggak ada kalimat lain. Nah, setelah waw tersebut, setelah waw qasam itu, kalimat setelahnya pasti barisnya baris kasroh. Contohnya sini, wal asri. Nah, itu dia. Innal insana lafi khusrin. Nah, wa-nya itu yang dia qasam. Wal asri. Nah, itu dia. Jadi, kalau kalimat dia sudah dibacakan sumpah di situ, pasti kalimat tersebut sudah ditaukid atau sudah dipertegas, ya. Baik. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nomor 6, amma asyartiyah. Amma yang sifatnya itu membuat syarat. Di sini wahiya harfu syartin yufidu tafsila wa taukida, ya. Yakni huruf syarat yang berfungsi untuk tafsil, ya, merinci, wat taukid, dan menegaskan, seperti dalam firman Allah, innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatam fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Nah, di sini jadi amma asyartiyah ini juga bisa dia berfungsi untuk mentaukid dan mentafsil. Ya, contoh dalam firman Allah kita baca artinya, innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah itu tidak malu, ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, untuk membuat permisalan seperti yang paling rendah pun, contohnya ya, ba'udah. Ya, Allah tidak merasa malu untuk membuat permisalan baik dia itu berupa ba'udah, nyamuk, fama fawqaha, atau yang di atas nyamuk. Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, maka dia akan mengetahui bahwasanya permisalan itu adalah benar dari Tuhannya, dari Tuhan mereka, ya. Baik. Nah, nanti ada footnote, coba kita bacakan ya. Nomor satunya itu. Coba kita lihat footnote-nya dulu apa nih di sini. Oh, ternyata cuma dia surah Al-Baqarah ayat 26. Ah, itu aja dia. Baik. Nomor 7, ahrufut tanbih, ya, huruf-huruf yang dia untuk mentambih. Tambih ini memberi peringatan. Wahya, dari situ, ala al-istiftahiyah, ya, kaqaulihi ta'ala, ya. Huruf tambih, huruf yang memberikan peringatan. Wahya, yakni ala, kata ala, ingatlah. Nah, itu dia arti ala. Ala, ingatlah. Nah, itu al-istiftahiyah, pembuka. Ala yang dia istiftahiyah, pembuka. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah, ala innahum humul mufsidun, ya.
Ingatlah atau ketahuilah sesungguhnya merekalah yang perusak. Nah, ya, baik. Kemudian wa amma al-istiftahiyah wa takthuru qabla al-qasam wallati ta'ti bi ma'na haqqan ka qauli Abi Dhajar ka qauli Abi Sakhr al-Hudhali. Bukan amma ya, ama dengan ala artinya sama. Ya. Ingatlah, ketahuilah. Ya, atau ingatlah ya. Ama walladzi abka wa adhaka walladzi amata wa ahya walladzi amruhul amr, ya. Ingatlah ya, demi yang membuat menangis dan yang membuat tertawa, dan demi zat yang mematikan dan yang menghidupkan, dan demi zat yang perkaranya adalah perkara yang paling utama. Nah, itu dia. Jadi arti ama dan ala itu ingatlah, ketahuilah, yang dia adalah ahrufut tambih untuk menegaskan berita, ya. Nah, taib. Kemudian yang nomor 8 ahrufuz ziyadah. Ahrufuz ziyadah, ya. Huruf-huruf tambahan. Wahya katsirun minha alba fi qoulihi ta'ala wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Wa minha min, ya, dan diantara huruf tambahannya yang berfungsi juga untuk menegaskan berita adalah min fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ya, kita artikan dulu. Ahrufuz ziyadah juga bisa berfungsi untuk menegaskan berita. Contoh ya, wahya katsirun minha, wahya katsirun, ya, huruf ziyadah ini banyak. Minha diantaranya yang bisa menegaskan berita adalah alba, ya, pada firman Allah. Contohnya wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan sungguh Tuhanmu benar-benar tidak menzolimi seorang hamba pun, dan sungguh Tuhanmu tidak menzolimi hambanya. Tuh. Wa minha diantara huruf ziyadah yang berfungsi untuk mentaukid khobar juga bisa dengan huruf min, ya. Jadi nggak selamanya min itu kayak yang antum tahu cuma dari pelajaran nahwu yang artinya dari, enggak. Min itu nanti ada min lit tab'id, tab'id pakai dhad, ya, itu berfungsi untuk menunjukkan atau bahagian, ya. Min itu juga nanti dia bisa min yang artinya karena, ya. Nah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Nah, itu. Jadi pelajaran balaghah lebih tinggi daripada pelajaran nahwu. Makanya ini perlu antum ketahui. Nah, di sini ahrufuz ziyadah yang dia bisa menegaskan khobar juga ada min. Contohnya di sini ya. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah, ya, satu helai daun pun yang jatuh. Nah, gitu kalau ngartikannya. Kalau nggak ada minnya, dan tidaklah sebuah daun jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Nah, ada minnya kalau kita artikan, dan tidaklah sehelai daun pun jatuh kecuali ilmunya sudah ada pada Allah, atau Allah sudah pasti mengetahuinya. Nah, itu kalau dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ketika dia difungsikan untuk dia menjadi taukid, menjadi muakkid, penegas berita. Paham ya? Baik. Kemudian selanjutnya ada dhamir al-fasl. Dhamir al-fasl, ya, wa huwa min muakkidatil jumlah. Wa huwa min muakkidil jumlah ka qaulihi ta'ala in tarani ana. Tengok di situ. Ananya di situ, itulah dia menjadi penegas. Tengok ya. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Sebetulnya kan enggak ada, kalau ananya itu dibuang, in tarani itu udah cukup. Ya, itu udah cukup sebenarnya. Karena ni di situ ada ya yang dia nanti yaul mutakallim, cuma di situ dihapus, nggak dinampakkan aja. Karena kalau dilihat dalam artinya dalam Al-Qur'an pun intaroni aqalla minka mala wa walada, ya,
jika kamu melihatku memiliki lebih sedikit anak dan harta. Itu artinya. Tapi ada ana di situ, itu untuk menegaskan lagi. Intaroni ana, ya. Jika kamu melihatku benar-benar memiliki lebih sedikit anak dan harta. Jadi ana di situ bisa dia menjadi muakkidil jumlah. Ya. Sebenarnya bukan cuma di sini, bukan cuma ini aja contohnya. Banyak dia ya. Banyak dalam omongan bahasa Arab pun nanti ada dia seperti itu. Ya, selain dari Al-Qur'an pun ada. Cuma ini sebagai contohnya aja ya. Baik. Sekarang lihat yang nomor 10. Taqdimul fa'ili fil ma'na ala fi'lihi. Ya. Yang situ. Mengedepankan fa'il fil ma'na, dari segi makna, ala fi'lihi, daripada fi'ilnya. Artinya fa'ilnya duluan baru fi'ilnya. Contoh ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Jadi sebenarnya itu wa ya'simukallahu minan nas. Jadi kalau fa'il itu dikedepankan, ya, kalau fa'il itu dikedepankan, itu bisa dia bermakna taukid. Paham ya? Contohnya lagi, lihat di situ. Wa qaulihi, ya, dan firman Allah yang lain juga. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Wa sababu ifadati hadza taqdim at-ta'kid, dan sebab ya dari dikedepankannya fa'il di sini adalah untuk takkid. Ya. Annal musnada ilaihi huwal fa'il qad usnida ilaihi al-fi'lu marratain. Ya. Di sini annal musnada ilaihi, musnad ilaihi. Nah, ingat kan pelajaran musnad ilaihi itu ya yang dikenai hukum. Annal musnada ilaihi huwal fa'il. Musnad ilaihi pada dua ayat di sini adalah fa'ilnya. Qad usnida ilaihi al-fi'lu marratain. Ya. Disanadkan atau disandarkan kepada musnad ilaih itu fi'il sebanyak 2 kali. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, lanjut yang nomor 11. Wasin wasaufa, ya. Kemudian ada sin dan saufa. Wahuma mukhtassatani bil fi'lil mudhari'i, ya. Wa yukhallisanihi lil istiqbali, ka qaulihi ta'ala ulaika sayarhamuhumullah wa yadullani ala wa'din aw wa'id. Kemudian yang bisa dipakai untuk menegaskan sebuah khobar adalah sin dan saufa. Wa huma mukhtassatan. Sin dan saufa ini khusus untuk fi'il mudhari', ya, wa yukhallisanihi lil istiqbal, dan mengkhususkannya untuk waktu yang akan datang, seperti dalam firman Allah, ulaika sayarhamuhumullah, ya, mereka itu ya akan dirahmati oleh Allah. Nah, sin dan saufa ini bisa bermakna itu wa'ad, bisa menunjukkan janji yang baik, awa'id atau ancaman, ya. Baik, kita lihat lagi. Nah, qad al-harfiyah, ya. Qad al-harfiyah. Tengok sini. Ini juga baru Ustaz dapat ini ya. Kita baca dulu. Wala tadkhulu illa ala al-fi'lil mutasarrif al-khabari al-musbati al-mujarradi min nasibin aw jazimin aw harfu tanfisin wa takunu ma'ahu kal juz'i minhu fala tufsalu anhu illa bil qasami ahyanan, ya. Waliqad khamsatu ma'anin wa hiya at-tawaqqu'u wa taqribul madhi min al-hali wat taqlil wat taksir wat tahqiq
wal ma'na al-akhir huwal maqsud ka qoulihi ta'ala wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya, qad al-harfiyah ini maksudnya qad yang dia menegaskan, qad yang dia nanti masuk ke dalam fi'il madhi. Ya, jadi kalau fi'il madhi ada qad itu berarti dia menegaskan. Tengok sini, wala tadkhulu illa 'alal fi'lil mutasarrif al-khabari al-muthbati al-mujarradi min nasibin aw jazimin. Qad ini tidak bisa masuk kecuali pada fi'il yang mutasarrif. Fi'il mutasarrif itu artinya fi'ilnya bisa berubah-ubah. Ya, bisa nanti dia berubah jadi madhi, mudhari, bisa berubah dia jadi masdar, ya, dan selanjutnya. Kemudian al-khabari yang dia sifatnya itu khabar, ya, yang sifatnya itu menyampaikan berita, al-muthbat yang positif, al-mujarrad min nasib au jazim yang dia terlepas dari huruf nasab dan huruf jazam, au harfu tamfis atau huruf tamfis, wa takunu ma'ahu kal juz'i minhu. Ya, ini kita lihatkan aja, fala tufsalu anhu illa bil qasam ahyanan. Nah, qad ini tidak bisa dipisah dari fi'il madhi kecuali dengan qasam, itu pun kadang-kadang. Waliqad khamsatu ma'anin, qad ini juga memiliki 5 makna, wahya at-tawaqqa, yakni berupa tawaqqa, harapan, taqribul madhi minal hal, mendekatkan masa lalu ke masa sekarang, wat taklil juga untuk menyedikitkan, wat taksir dan untuk membanyakkan atau memperbanyak, wat tahqiq penegasan atau perealisasian, wal ma'nal akhir dan makna yang akhir ini, yang tahqiq ini maksudnya huwal maksud, dialah yang dimaksudkan, ya, dalam yang pada qad al-harfiyah, dalam yang dia nanti berfungsi untuk taukid, ya, yang terakhir inilah makna qad yang dipakai untuk mentaukid, yang dia at-tahqiq. Contoh, ya, lihat sini, wa may ya'tasim billah, siapa yang sungguh-sungguh, ya, berpegang dengan ajaran Allah atau agama Allah ini, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia benar-benar akan diarahkan menuju jalan yang lurus. Nah, ini dia yang makna akhirnya ini, yang tahqiq ini, inilah yang qadnya ini nanti khusus bisa dipakai untuk taukid khobar. Paham, ya? Ah, taib. Nomor 13, tikrarun nafyi fil jumal, berulangnya penafian dalam kalimat, berulangnya penafian dalam kalimat, ya. Kaqauli Jamil, seperti dalam ucapan Jamil bin Muammar al-Azri atau al-Uzari, ya, la abuhu bihubbi basnata innaha akhadhat alayya mawasiqan wa uhudan. Nah, di sini ada la-nya 2 kali berulang, itu dia fungsinya untuk menegaskan kalimat, ya. Adapun artinya ini Ustaz belum pala jelas maknanya, ya, nanti kita coba lihat di footnote, mungkin ada nih, coba kita lihat, ya. Jamil Busaina atau Bisaina ad-Diwan, ya, jama' enggak ada. Ini cuma menunjukkan bait syair ini bisa antum temukan, ya, pada diwannya Jamil Busainah, ya. Diwan ini kayak buku kumpulan syair, jama' wa tahqiq syarah Husain Nasr. Ini dia intinya, bait syairnya itu bisa antum dapatkan di footnote yang di nomor 2 ini, ya. Baik. Nah, kita lihat, ya. Waktunya udah habis 30 menit. Jadi apa yang Ustaz ajarkan hari ini semoga bisa bermanfaat untuk antum. Silakan didengarkan berulang-ulang supaya antum paham, ya. Nah, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.